Bicara masalah wudhu sendiri, Ustaz. Wudhu ini kan kita lakukan sebelum sholat, Ustaz. Betul. Nah, ini apakah wajib atau bagaimana, Ustaz? Ketika seorang itu masih bisa mendapatkan air, maka berwudu itu tetap yang paling utama dan dia adalah hukumnya wajib. Maka itu termasuk syarat sahnya sholat nanti wudu itu. Ya, makanya seorang perlu untuk memperhatikan sebelum dia sholat, dia harus benar-benar sudah berwudu dengan baik atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, selamat datang di program baru atau serial terbaru dari Surabaya Mengaji, yaitu tutorial ibadah. Yang mana di sini kita akan membahas sesuai katanya, yaitu tutorial, yaitu tata cara ibadah. Yang mana tentunya tata cara ini diamalkan atau sesuai dengan sunnah Nabi kita SAW. Dan di episode pertama ini kita akan membahas berkaitan dengan ibadah yang sehari-hari kita lakukan, bahkan minimalnya kita lakukan selama 5 kali sehari, yaitu sebelum sholat. Ibadah itu adalah ibadah wudhu. Dan tentunya ini akan diperagakan dan dibawakan oleh narasumber kita saat ini, yaitu Al-Ustadz Gema Ilhami. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana, sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Reza? Sehat ya? Sehat, Ustaz. Masya Allah. Ini kita program baru, Ustaz. Jadi tata cara ibadah, cuman kita konsep agak santai sedikit, Ustaz. Oke, siap. Jadi kita akan membahas berkaitan dengan wudhu. Nah, nanti juga kita akan ada beberapa praktek wudhu yang akan diperagakan oleh Ustadz Gema, dan juga nanti ada dalil-dalil terkait wudhu. Namun sebelumnya bicara masalah wudhu sendiri, Ustaz. Wudhu ini kan kita lakukan sebelum sholat, Ustaz. Betul. Nah, ini apakah wajib atau bagaimana, Ustaz? Ya, kalau kita membaca buku-buku fikih ya, maka wudhu ini disebutkan oleh para ulama, dia hukumnya wajib. Ya, diantaranya berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Kemudian juga sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW pernah bersabda, la sholata liman la wudulah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu. Nah, dari hadis dan ayat ini, itu para ulama mengambil sebuah hukum bahwasanya wudu itu hukumnya wajib. Jadi kalau orang mau sholat, ya harus wudu dulu. Ya, meskipun di sana nanti ada tayamum, tapi konteks di sini ketika seorang itu masih bisa mendapatkan air, maka berwudu itu tetap yang paling utama dan dia adalah hukumnya wajib. Dan kalau nggak wudhu, nggak sah ya, Ustaz? Nggak sah sholatnya. Maka itu termasuk syarat sahnya sholat nanti wudhu itu. Ya, makanya seorang perlu untuk memperhatikan sebelum dia sholat, dia harus benar-benar sudah berwudhu dengan baik atau tidak. Tidak. Nah, bicara wudhu sendiri, Ustaz, ini kan wudhu kan pakai medianya air, Ustaz. Betul. Air apa saja yang bisa digunakan untuk wudhu, Ustaz? Apa air hujan atau air PDAM atau gimana, Ustaz? Secara umum, air yang dibolehkan untuk berwudu itu adalah air yang suci dan dia mensucikan. Nah, itu penjelasan para ulama. Ya, diantaranya seperti misalkan ya air sumur, ya selama dia adalah air yang suci. Kemudian juga bisa air laut, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda juga dalam masalah ini. Kemudian air hujan yang ditampung juga bisa digunakan. Berarti untuk air hujan air boleh, wudhu. Ustaz, ya? Boleh. Jadi kalau kita misalkan sekarang ini musim hujan nih, tampung aja air itu di dalam ember, bak atau apa segala macam, kan lumayan itu ya untuk menghemat air kita. Nanti bisa dipakai untuk berwudu. Bahkan mau dipakai mandi juga bisa, untuk misalkan mandi junub apa segala macam, itu juga diperbolehkan. Suci ya, Ustaz, ya? Air hujan. Suci, ya suci. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Sebelum kita masuk ke praktek wudhu, Ustaz, biasanya kan sebelum memulai wudhu ini tersebar di masyarakat ada doa-doa seperti nawaitu wudu'a dan seterusnya. Dan sebenarnya sebelum memulai wudhu ini apa yang perlu dibaca, Ustaz? Ya, sebelum kita memulai untuk melakukan wudhu, yang pertama kali yang disebutkan oleh para ulama kita, yaitu seorang harus berniat. Ya. Nah, niat itu sepakat para ulama menyebutkan bahwasanya niat itu di dalam hati. Bahwasanya seorang itu tidak perlu melapatkan niat, atau istilah kita kenal itu talafud bin niyah, itu tidak perlu. Cukup di dalam hati kita berwudu, niatnya untuk melakukan ibadah sholat. Nah, adapun setelah kita berwudu, setelah kita berniat, maka di situ ada sebuah sunnah yang disunahkan oleh Nabi SAW, yaitu seorang disunahkan untuk membaca Bismillah. Dalam masalah ini juga sebenarnya terjadi khilaf ya. Ada yang menyebutkan Bismillah itu merupakan kewajiban, jadi hukumnya wajib.
ada yang mengatakan bismillah itu adalah sunnah, ya. Adapun ulama yang mengatakan wajib itu diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, ya la wudu'a liman lam yadhkurismallah. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Namun pendapat ini tidak dipilih oleh mayoritas ulama. Akan tapi yang dipilih oleh mayoritas ulama itu adalah bahwasanya bismillah itu sunnah. Artinya kalau Sunnah orang itu tidak ya. membaca bismillah juga tidak ada masalah. Ya, tapi yang lebih utama adalah tetap kita membaca bismillah. Jadi sebelum berwudu kita niat dulu dalam hati, kemudian setelah itu ya kita membaca bismillah. Tapi sebelumnya, sebelum baca bismillah, ada lebih baiknya nanti kita membuka keran terlebih dahulu untuk kita mulai Dan niatnya tadi nggak perlu dilafatkan ya Ustaz? Nggak perlu. Karena kan ada mungkin ajaran kita di SD atau waktu kecil ya Ustaz? Iya, betul. Niatnya itu ada bahasa nawaitu, wudu'a dan seterusnya. Nggak perlu ya Ustaz? Itu tidak perlu. Karena mayoritas ulama menyebutkan itu tadi bahwasanya niat itu bukan pekerjaan lisan, tapi pekerjaan hati. Jadi sudah terlintas dalam benak itu kita ingin berwudu untuk sholat, itu sudah dikatakan Niat ya Ustaz? niat. Makanya misalkan nih dengar adzan, misalkan adzan zuhur, berarti kan sebentar lagi kita mau sholat, kita pergi ke tempat wudu, berarti kan niatnya sudah untuk wudu untuk mengerjakan ibadah sholat. Jadi tidak perlu dilafatkan. Ya, adapun melafatkan niat ini salah satu bentuk kekeliruan, Ya. kesalahan yang masih tersebar di tengah masyarakat Justru kita. yang dianjurkan tadi yang bismillah tadi Ustaz ya? Bismillah itu tadi itu yang aja, Ustaz, ya? itu yang disunnahkan. Nah, ini kita mulai masuk ke praktek Ustaz. Siap. Jadi gimana Ustaz terkait menyalakan keran sendiri Ustaz? Biasanya kan ada di Iya. masyarakat kita kan yang menyalakan keran kan ngawur Ustaz. Betul. Mentang-mentang air banyak kemudian Mentang-mentang air dinyalakannya banyak langsung dibuka. langsung di Ya. terus gini Ustaz. Nah, ini sebenarnya gimana? Taib. Aturannya Ustaz, atau acaranya? Ya, perlu dipahami sebelumnya bahwasanya Islam itu sangat mengajarkan kepada kita untuk kita benar-benar memperhatikan yang namanya perkara yang tidak memboroskan. Karena Allah mengatakan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak senang kepada orang yang suka melakukan perkara yang berlebih-lebihan. Termasuk dalam hal ini adalah kita berwudu. Ya, meskipun airnya banyak ya, tapi tetap kita disunahkan untuk memperhatikan ya jumlah air yang kita gunakan untuk berwudu. Karena umumnya orang Indonesia itu kalau sudah lihat air banyak ya sudah terserah dia berwudu. Nah, padahal itu satu bentuk kesalahan yang harus diperbaiki. Ya, jadi kalau kita mau buka air ya untuk keran ini kan ya, kita buka saja kecil, ya kecil seperti ini. Nah, itu sudah cukup. Segini Ya, cukup ya? segini sudah cukup. Ya, kalau segini nanti boros. Ya, cukup kecil saja. Ya. Segini sudah cukup. Ya. Ya. Jadi segini kemudian langsung baca bismillah ya Ustaz ya? Ya, jadi ini tak lepas dulu ya. Tak Boleh. buka dulu. Ya, Kalian praktek. kalian praktek ini ya. Jadi sebisa mungkin apa yang melekat di tangan-tangan itu dilepas semua. Ya. Supaya lebih mudah untuk apa namanya? Mengalirkan air ke seluruh anggota badan. Ya. Ya. Jadi kita buka keran terlebih dahulu. Ya, kita buka kerannya. Segini cukup. Ya, tidak usah terlalu boros ya, apalagi terlalu besar. Nah, setelah kita membukanya, kita mengucapkan bismillah. Bismillah. Nah, setelah kita mengucapkan bismillah, kita itu disunnahkan untuk membasuh tangan, ya. Jadi kita disunnahkan untuk membasuh tangan. Ya. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwasanya Nabi SAW selalu berwudu itu memulai dari bagian anggota tubuh yang kanan. Ya. Bagaimana kalau misalkan kita lupa kita mulai dari yang kiri? Ya, itu tidak ada masalah sebenarnya, dan ini disebutkan oleh para ulama. Namun Nabi itu lebih senang memulai sesuatu itu, kalau sesuatu yang baik-baik itu dimulai dari bagian kanan. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi kita baca bismillah, kita buka kecil saja kerannya, lalu kita basuh tangan kita ya. Berapa kali itu? Ya. Di sini sebenarnya kalau membasuh ini yang dianjurkan cuma sekali. Nah, adapun 2, 3 itu hanya sunnahnya, maksudnya diperbolehkan. Tapi kalau prakteknya Nabi SAW itu hanya sekali. Adapun 2 atau 3 itu mungkin karena ada keraguan-raguan, mungkin kita belum sempurna di dalam kita berwudu, maka tidak masalah untuk ya ditambah 2 atau 3 kali. Sebenarnya sekali, 2 kali, 3 kali sah ya? Sah.
Sah. Iya. Bahkan sekali aja Sudah sah. selesai. Yang penting kita itu sudah benar-benar memastikan seluruh anggota tubuh yang menjadi bagian wudhu itu ya telah terkena dengan air secara maksimal. Oke, kita mulai ya. Ya. Kita buka kerannya, ya. Kita baca Bismillah dulu, ya. Kita basuh. Mau diselang-seling atau kanan dulu tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah itu kita mulai dari mengambil air, ya. Mengambil air sedikit, lalu air tersebut kita masukkan ke mulut. Jadi kita masukkan sedikit, kemudian ditarik di hidung. Ini disebut dengan istinsyak namanya. Ya, jadi berkumur-kumur, kemudian dimasukkan ke hidung sedikit, lalu dikeluarkan. Itu Sambil di satu rangkaian ya, Ustaz, ya? itu satu rangkaian. Ya, satu rangkaian. Ada juga para ulama menyebutkan bisa dibagi menjadi dua rangkaian, tapi di antara yang sering dilakukan oleh Nabi SAW itu melakukannya satu rangkaian. Jadi kita ambil, ya, kita masukkan ke mulut sedikit. Sekali sudah cukup. Ya, itu sekali sudah cukup. Ya. Nah, adapun batas kita memasukkan air ke hidung, itu para ulama menyebutkan memasukkan sampai ke dalam pun tidak ada masalah. Akan tapi kalau ketika sedang berpuasa, maka dimasukkannya ya jangan sampai terlalu dalam. Takutnya nanti masuk ke dalam. Ya. Karena ada orang-orang nih lagi wudhu aji mumpung gitu kan. Ya. Nah, baik. Jadi kita masukkan tadi ke mulut ya. Kemudian kita masukkan ke hidung tadi. Itu sudah dikatakan sudah satu gerakan berwudu. Ya. Ya. Kadang kan ada yang memisah, Ustaz, antara mulut dan hidung. Itu salah ya, Ustaz, ya? Itu tidak salah sebenarnya, tidak ada salahnya, tapi lebih utama untuk melangsungkan. Langsung ya, ke satu atas kesatuan gitu. tadi. Ya, satu kesatuan tadi langsung saja dimasukkan. Nah, jadi kita ambil tadi, kita ulangi ya. Masukkan. Masih ada sisa? Ya. Ini sudah. Ya. Sekarang kita beralih ke muka. Ke muka itu, nah di sini perlu dipahami. Para ulama menyebutkan muka, ya, seperti disebutkan oleh para ulama yang lainnya, muka itu adalah bagian yang terlihat dari sini. Adapun batas di sini itu ada yang menyebutkan sampai sini, telinga itu apa istilahnya? Apa namanya? Ini benjolan. Ya, itulah benjolan. Kemudian sampai dagu sini. Jadi jenggot itu bagian dari muka. Nah, kesalahan yang sering terjadi ketika berwudu, ketika membasuh muka itu, mereka membasuh muka itu sampai ke leher-leher. Nah, ini kesalahan. Jadi ini bukan bagian dari muka. Jadi leher itu tidak perlu untuk dibasuh. Ya, jadi kalau dicontohkan, ya, kita ambil air, ya, lalu kita ya, mau diulangi lagi tidak ada masalah. Jadi terkena semua. Nah, di sini para ulama menyebutkan kalau berkaitan dengan jenggot ada dua cara mengusapnya. Kalau jenggotnya tipis, maka silakan di sela-sela. Ya. Tapi kalau jenggotnya tebal, cukup dibasuh secara umum begini saja. Dibasuh ya. Ya, dibasuh saja secara umum di atasnya. Tidak perlu untuk di sela-sela. Ya, adapun kalau misalnya dia tipis dan masih bisa untuk menyela-nyela sehingga terkena permukaan kulit, maka itu yang dianjurkan. Jadi, nah berbasuh ini sekali cukup. Ya, mau 3 kali juga tidak ada masalah. Ya, 3 kali juga tidak ada masalah. Ambil lagi misalkan. Berarti kita sudah selesai membasuh muka. Nah, ini sudah 2 berarti anggotanya kan? Tadi mulut sama hidung, kemudian membasuh muka. Nah, sekarang kita membasuh tangan. Nah, membasuh tangan itu sampai mana ini, Ustaz? Kalau tangan ini. Membasuh tangan itu batasannya sampai siku. Ya. Untuk lebih selamanya dilebihkan dikit tidak ada masalah. Tapi jangan sampai sini. Ya. Dilebihkan sedikit tidak ada masalah. Ya. Nah, di sini disebutkan oleh para ulama bahwasanya cara membasuh tangan itu, ya, cara yang paling bagus adalah mengalirkan air dari atas, dari sini ke sini, langsung sambil diputar. Ya. Baik, apakah perlu menyela jari-jari? Disebutkan oleh para ulama kita
menyela jari-jari ini tidak terlalu disunahkan. Ya, tidak terlalu disunahkan. Karena yang diperintahkan kepada kita adalah membasuh tangan ini sampai sini. Sampai ya. siku. Sampai siku. Harus benar-benar diperhatikan siku ini. Karena terkadang ada orang yang berwudu ininya tidak kena. Tidak basah Ya, tidak basah. Ya, makanya harus diputar, benar-benar dibasahi semuanya. Ya, kalau masih kurang sekali, misalkan boleh ambil lagi sekali, ya airnya, ya supaya lebih maksimal. Ya. Begitu pula di bagian kiri juga sama, ya tinggal dibasuh saja, ya tinggal dibasuh saja. Kalau kurang lagi, ambil lagi sekali mungkin. Jadi ya. sekali kalau misal udah cukup ya cukup ya. Ya, kalau sekali sudah cukup. Ya, kalau masih kurang ragu, misalkan agak ragu, kayaknya kurang ini basah semua, diambil lagi sekali tidak ada masalah. Jadi maksimal 3 kali ya. Maksimal 3 jangan sampai kali. 5 kali 6 kali. Ya, apalagi sampai 10 kali itu kan. Habis ya. Apalagi orang yang ngantri di belakang itu berwudu. Ya, jadi ini yang perlu untuk diperhatikan. Baik, itu membasuh tangan. Sekarang kita ke bagian anggota yang lainnya yaitu membasuh rambut. Nah, di sini para ulama mereka mengajarkan kepada kita 2 cara membasuh rambut. Yang pertama yaitu membasuh rambut ya dengan cara kita membawa dari depan ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan lagi. Ya. Itu cara yang pertama. Adapun cara yang kedua yaitu mengikuti model rambut itu. Ya misalkan kalau belah duanya begini, maka ke kanan, ke kiri seperti ini. Ya. Ya. Para ulama menyebutkan, kenapa kita dibolehkan untuk mengikuti arah rambut ini? Ini dikhawatirkan mungkin karena rambutnya panjang seperti para wanita. Ya, jadi para wanita itu kalau begini terus ke belakang, ini mengganggu mereka. Iya, mengganggu mereka. Jadi cukup sesuai dengan arah rambut mereka saja yang dibasuh. Ya, sesuai dengan arah rambut mereka saja. Dan ini memudahkan para wanita yang memiliki rambut yang agak panjang. Kalau pria ini biasanya ada yang cuma basuh ini jambulnya aja, Zat. Ya, ada yang seperti ini. Nah, itu gimana, Zat? Nah, ini disebutkan oleh para ulama kita. Nah, maka berwudu seperti ini tidak mencontoh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tatkala para sahabat, di antaranya Utsman, ketika mencontohkan wudu Nabi, beliau mencontohkan dengan cara menjalankan tangan beliau ke kepala dari depan, kemudian ke belakang, ditarik lagi ke depan. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama. Ya, meskipun ada pendapat di sana yang seperti ini, ada yang segala macam, tapi yang lebih mendekati kepada kebenaran yaitu dengan kita menjalankan dari depan ke belakang, kemudian kita balikan ke depan. Ya, ini dengan catatan tadi, kalau memang rambutnya itu tidak rusak atau tidak apa istilahnya, tidak berantakan. Ya. Kalaupun yang panjang-panjang, maka silakan, tidak ada masalah untuk mengikuti arah rambut tersebut. Ya, rambut. Ya, arah rambut. Mungkin kalau kita contohkan ya, kita contohkan. Ya. Nah, kita ambil dikit, kita ke belakang, lalu kita balikan lagi ke depan. Ya. Nah, kalau mungkin yang kedua dengan kita begini. Ya. Kemudian para ulama menyebutkan juga tentang setelah itu kan kita disuruh untuk membasuh telinga. Nah, membasuh telinga itu jumhur ulama menyebutkan itu satu kesatuan dari kita apa? Membasuh kepala. Maka kalau kita gabungkan dengan membasuh kepala tadi, jadi kita ambil dari depan, ya, kita putar ke belakang, ya, lalu tangan telunjuk kita itu dimasukkan ke sini, ya, kemudian ibu jari namanya ya, itu diputar dari sini, dari bawah kan, itu sudah cukup. Satu kesatuan ya, Zat? Iya, sama kayak yang mulut dan hidung tadi, Zat? Ya. Ini yang sering dicontohkan oleh Nabi Alaihissalam. Ya, adapun misalkan kalau dia ingin memisah satu-satu, misalkan kan ada yang seperti ini kan, ya, ada yang seperti ini, kemudian dia ambil dikit gini, ya, telinganya. Ya, kemudian satu gini, ya, satu gini, ya.
Ini sebenarnya tidak ada masalah, tapi yang lebih mendekati kepada sunnah adalah menggabungkan Sekali ya, sekali. Dan ini cukup dilakukan sekali. Kalau kepala itu dilakukan sekali saja, tidak perlu diulangi 2 atau 3 kali. Ya karena itu Nabi mencontohkan yang demikian. Ya. Selesai dari kepala ke telinga. Nah sekarang kita ke bagian anggota wudhu yang terakhir, yaitu kaki. Ya. Nah, kita lipat dulu. Ya sama ya. Anggota wudhu kaki itu yang paling didahulukan ya kanan juga. Ya. Nah, batas-batasnya ini? Batasnya kalau kaki itu yaitu sampai mata kaki. Kadang ada orang itu wudhu sampai betis. Ini menyelisih sunnah. Karena yang dianjurkan itu hanya sampai batas mata kaki. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran tadi, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ya. Jadi kalau kita basuh dia, kita basahin dia, ya. Nah di sini para ulama menyebutkan supaya lebih merata disunahkan untuk kita menggosok bagian sini. Ada yang menyebutkan dengan kelingking, makanya diperbolehkan, ya. Ini diperbolehkan dengan kelingking, silakan, ya. Silakan, tidak ada masalah, ya, sampai mata kaki. Ingat harus benar-benar diperhatikan kaki ini. Kadang ada tumit yang masih nggak basah itu ya, Ustaz ya. Karena Nabi SAW itu pernah bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Ya. Sungguh celaka kaki-kaki yang tidak terkena air wudu dan diancam api neraka. Ya, setelah kita basuh kanan, kiri juga demikian. Ya. Kiri juga demikian, kita salah-salah biar dia lebih maksimal, ya. Nah. Kalau sudah kita merasa ya sudah cukup, sudah merata, ya sudah. Maka kita sudah selesai melakukan wudu. Dan tadi urut ya, Ustaz ya, tentu ya. Ya, jadi perlu diperhatikan kita berwudu itu harus sesuai urutan yang telah difirmankan oleh Allah dan juga disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi kalau kita mau refresh dikit ya, kita dari membaca Bismillah, dari niat dulu, membaca Bismillah, kemudian berkumur-kumur dan istinsyaq dan mengeluarkan air dari hidung, kemudian kita mencuci muka, lalu mencuci tangan, ya, kemudian membasuh kepala disertai dengan telinga, lalu ke kaki. Ya, pertanyaan sekarang, gimana kalau misalkan muka dulu, baru tangan, baru kemudian kumur-kumur? Ya, nggak urut lah, Ustaz ya. Maka kita katakan wudhu seperti ini tidak sah karena tidak tertib. Akan tapi kalau hanya perbedaan tadi mendahulukan kiri dari kanan, ini tidak ada masalah, wudhunya tetap sah, tapi secara afdoliyah itu kanan dulu ya, Ustaz. Kanan dulu. Nah ini mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, dari teman-teman sekalian, bahwasanya kadang kita kan ada yang ngajak omong ketika wudhu, Ustaz. Ada yang berkeyakinan nggak boleh ngomong ketika wudhu. Ada juga yang berkeyakinan boleh ngomong ketika wudhu. Dan sebenarnya gimana yang benar, Ustaz? Berbicara ketika berwudhu, ini sebenarnya tidak ada dalil yang terlalu jelas menjelaskan tentang larangannya. Akan tetapi ini berkaitan hanya dengan keafdoliannya saja. Ya, maksudnya yang lebih afdol itu seseorang ketika melakukan satu ibadah, ya, satu jenis amalan, dia itu benar-benar berusaha untuk khusyuk, ya, benar-benar fokus, ya, tanpa dia menyela dengan omongan-omongan tertentu. Kalaupun dia harus berbicara, mungkin karena itu adalah kondisi yang mendesak, ya, jadi mungkin karena seperlunya dia berbicara, maka silakan dia berbicara. Kalau memang itu pembicaraan tidak terlalu penting, maka sebaiknya tetap dengan memperhatikan kehusyuan kita. Kadang ada yang sudah dipencet terus gak wudu-wudu ngobrol malah. Iya betul. Nah ini masuk ke dalam pemborosan. Ya ini memboros, melakukan pemborosan air. Ya benar airnya banyak. Ya tapi kan kita harus perlu perhatikan juga, Allah tidak senang kepada yang boros. Orang yang boros ya, Ustaz. Nah terakhir setelah wudu ini, Ustaz, apa ada doanya, Ustaz? Ya, setelah kita berwudu itu ada doa yang disunahkan oleh Nabi SAW. Ingat, ini hanya sunnah, tapi sunnah yang sangat ditekankan. Masya Allah. Ya. Dan kalau kita baca doa hadis yang berkaitan dengan doa ini, itu keutamaannya sangat besar. Maksudnya Nabi SAW pernah bersabda dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah SAW ya idza tawaddoa fa ahsanal wudu'a summa qala ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal
mutatahhirin. Dahulu Nabi SAW ketika selesai berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu beliau membaca doa, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan semoga engkau menjadikan aku orang-orang yang senantiasa bertobat dan senantiasa mensucikan diri. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW, ya futihat lahu abwabu thamaniyati abwabil jannata min ayyi sya'ah. Jadi dia akan dibukakan pintu surga yang 8 dan dia berhak masuk dari pintu surga yang dia inginkan. Masya Allah. Hanya Dari sekedar amalan doa mengamalkan. sekedar wudu ya. Iya, sekedar wudu. Namun perlu diperhatikan ya lafadznya, karena ada lafaz-lafaz yang tersebar tambahannya di belakang itu, bahwasanya waja'alni minat tawabini, waja'alni minal mutatahhirin, waja'alni min ibadikas sholihin. Maka tambahan yang belakang ini secara riwayat tidak sah. Tidak sah Ya. ya. Tapi doa Nabi itu hanya sampai pada waja'alni minal mutatahhirin saja. Itu hanya sampai situ. Dan keutamanya Masya Allah ya. Luar biasa keutamaannya. Bahkan para ulama menggolongkan ya amalan wudu kemudian membaca doa setelah wudu ini termasuk amalan yang ringan tapi berpahala besar. Ya, subhanallah. Ya, tapi banyak orang yang tidak mau mengamalkannya. Padahal itu kita lihat ya. Banyak ditulis biasanya. Ya, tapi banyak orang yang tidak mau mengamalkannya. Andai kan kalau mereka mengerti tentang bagaimana keutamaannya, insya Allah pasti kita akan lebih termotivasi untuk mengamalkan doa setelah berwudu. Taib, syukran Ustaz. Masya Afwan. Allah sudah mempraktekkan dan semoga teman-teman sekalian yang menyimak ini bisa mengamalkan wudhu sesuai sunnah ya Ustaz ya. Karena kan wudhu ini ibadah yang minimalnya 5 kali kan Ustaz ya? Minimal 5 kali. Kalau sholat wajib 5 kali berarti wudhunya juga 5 kali minimal. Belum sholat sunnah, kemudian kalau wudhu-wudhu yang lain, menjaga wudhu dan seterusnya. Demikian teman-teman tutorial ibadah di serial episode pertama, yaitu berkenaan dengan tutorial wudhu. Semoga kita bisa mengambil faedah dan bisa mengamalkan di kegiatan atau amalan sehari-hari. Kita tutup serial kita ini dengan doa kafatul majelis, semoga bisa mengambil manfaat, dan kita bertemu di episode serial yang berikutnya dengan tutorial ibadah yang bermacam-macam misalnya, bukan hanya wudhu, mungkin nanti ada tayamum, ada takbiratul ihram, dan semuanya kita ibadah kita bahas dengan santai dan sesuai sunnah Nabi tentunya. Betul. Ya. Sesuai dengan sunnah Nabi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.